Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu Guru peserta PPG dalam jabatan tahun 2024? Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi bagaimana cara membuat dari studi kasus dalam UPPPG nantinya dengan bantuan Artificial Intelligence atau AI, yaitu ChatGPT ataupun Gemini. Nah, sebelumnya di sini saya berikan beberapa ide untuk studi kasus yang bisa diangkat ataupun yang mungkin biasa terjadi di sekolah. Yang pertama itu adanya kasus bullying ataupun perundungan di kelas. Lalu kemudian ada misalnya rendahnya kemampuan membaca atau literasi siswa, kemudian rendahnya kemampuan numerasi atau operasi dasar matematika, kemudian rendahnya minat belajar siswa pada mata pelajaran tertentu. Lalu kemudian ada rendahnya semangat siswa pada saat jam pelajaran terakhir di sekolah. Lalu kemudian bagaimana menghadapi siswa yang berkebutuhan khusus, misal memiliki keterbelakangan mental sedikit. Lalu kemudian ada yang cacat fisik, ya seperti itu. Lalu kemudian di sini ada masih banyaknya siswa yang terlambat untuk masuk sekolah. Kemudian masih ada siswa kelas atas atau SMA yang belum bisa membaca dengan baik gitu. Lalu ada rendahnya minat siswa dalam menggunakan teknologi sebagai sarana belajar. Dan yang terakhir, bagaimana menghadapi siswa yang sering bolos ataupun cabut dari lingkungan sekolah. Nah, ini beberapa garis besar ide-ide yang bisa Bapak Ibu manfaatkan. Tapi masih banyak lagi ide-ide lain yang mungkin terjadi di sekolah Bapak Ibu. Nah, kita langsung aja bagaimana cara membuat kalimat ya agar terpenuhi 500 katanya yang diminta untuk membuat studi kasus ya. Nah, pada garis besarnya ada sebenarnya 4 pertanyaan dalam membuat studi kasus ini, yaitu permasalahan apa yang Anda hadapi, dan kemudian ada bagaimana upaya Anda untuk menyelesaikannya, dan yang ketiga apa hasil dari upaya Anda tersebut, dan yang terakhir bagaimana pengalaman berharga apa yang Anda petik ketika menyelesaikan permasalahan tersebut. Nah, di sini ada contoh yang saya buat dari bullying ya. Adanya kasus bullying dan dikaitkan dengan guru PPKN atau pendidikan Pancasila. Nah, untuk contoh yang lain di sini kita akan minta bantuan AI, yaitu ChatGPT ataupun Gemini, untuk membuat atau menyusun kalimat yang panjang sehingga nanti terpenuhi itu jumlahnya yang 500 kata. Oke, yang pertama yaitu permasalahan yang kita hadapi ya, apa yang Bapak Ibu hadapi, bagaimana cara membuat kalimatnya. Di sini kita minta bantuan dari AI-nya, yaitu ini misalnya buatkan saya narasi kalimat panjang di mana saya menghadapi sebuah permasalahan di sekolah, adanya siswa kelas SMA yang belum bisa membaca dengan baik. Oke, kita mintakan di sini untuk dia buat kurang lebih 150 kata. Karena tadi di sini ada 4 aspek ya kan. Nanti kalau 150 kali 4 itu udah 600 kata. Oke, lalu kita minta bantuannya. Nah, di sini sudah ada sebuah hasil dari kalimat yang cukup panjang yang dibuat oleh ChatGPT ya kan. Bapak Ibu bisa baca dulu apakah sesuai dengan kondisi yang ada di kelasnya ataupun di sekolahnya yang Bapak temukan. Nah, kita hitung jumlah katanya ya. Kita hitung jumlah kata yang ada ditampilkan oleh ChatGPT. Ya, ada 137 kata tadi. Oke, 137 kata. Jadi masih kurang, yang kita mintakan itu sejumlah 150 kata. Nah, apabila masih kurang puas atau masih kurang tepat rasanya, itu mungkin bisa kita edit lagi kalimatnya sehingga lebih tepat dan lebih mengena dengan permasalahan yang terjadi di sekolah ya. Misalkan seperti ini, buatkan saya narasi kalimat panjang, saya menemukan
atau untuk studi kasus, saya menemukan sebuah permasalahan di sekolah saya, adanya siswa SMA yang belum bisa membaca dengan baik. Nah, ini beda lagi kalimatnya ya. Studi kasus ini berawal dari teman ya sampai ke sini. Oke, ini konsepnya ini bisa cek dulu Bapak Ibu di penghitung cek ya, ada sejumlah 146 kata. Lumayan lah ya untuk satu bagian pertanyaan. Lalu Bapak Ibu bisa simpan dulu di Word nanti dimana supaya bisa dibaca-baca ya Bapak Ibu. Nah, setelah nanti dibaca lalu kemudian dipahami, karena nanti menuliskannya itu langsung ketika UP PPG. Nah, untuk pertanyaan kedua, bagaimana upaya Anda untuk menyelesaikannya? Lalu kita mintakan lagi buatkan saya narasi kalimat yang panjang untuk studi kasus saya. Bagaimana upaya saya pada permasalahan di sekolah saya adanya siswa SMA yang belum bisa membaca dengan baik. Oke, kita send ya. Nah, di sini udah ada kalimat yang dirancang oleh AI yaitu ChatGPT-nya. Upaya saya dalam menangani permasalahan ini ya sampai ke sini ya. Kalau rasanya cocok ya bisa Bapak Ibu copy kemudian simpan di Word ya, supaya bisa dibaca-baca sebelum nantinya dituangkan kembali atau diceritakan kembali di UP nantinya ya. Kemudian bagian ketiga yaitu apa hasil dari tujuan Anda. Nah, sama ya, kita edit lagi, buatkan saya kalimat narasi panjang. Studi kasus saya, hasil yang saya capai dari upaya saya pada permasalahan ya. Oke, kita send lagi bagaimana hasilnya. Nah, di sini sudah ada ditampilkan lagi contohnya. Sebagai guru di lingkungan sekolah SMA, saya menyadari sampai ini. Kalau dirasa cocok ya Bapak Ibu bisa copy lagi ya, kemudian simpan di Microsoft Word-nya. Nah, lalu kemudian pertanyaan keempat, bagaimana pengalaman berharga apa yang Anda petik ketika menyelesaikan permasalahan tersebut? Oke, langsung aja kita ke ChatGPT-nya. Buatkan saya narasi kalimat panjang untuk studi kasus saya. Nah, kita buatkan lagi pertanyaannya ataupun minta bantuan dari ChatGPT-nya dengan membuat kalimat yang cukup deskriptif, yaitu buatkan saya kalimat panjang untuk studi kasus saya tentang hal menarik yang bisa saya petik pada permasalahan. Oke, kita send ya Bapak Ibu. Di sini kita tunggu. Kalau rasanya sudah cocok ya, Bapak Ibu bisa copy kemudian lalu simpan di Microsoft Word ya. Nah, di sini sudah ada kalimat panjangnya dari awal tadi, studi kasus tentang adanya siswa yang tidak bisa membaca di kelas atas ataupun SMA. Lalu kita coba jumlahkan semua, kita copy semua ini untuk melihat berapakah jumlah katanya. Ya, ini jumlah kata dari semuanya itu sudah 554 ya Bapak Ibu. Jadi sudah sangat wajar nanti Bapak Ibu bisa menuliskannya di saat UP berlangsung. Nah, dengan bantuan ataupun dengan konsep awal yang dibuat melalui bantuan AI ini, nanti Bapak Ibu bisa baca-baca sebelum UP berlangsung, lalu kemudian nanti ketika UP sudah bisa menuangkannya di laporan studi kasusnya, walaupun nanti tidak 100% mengingat apa yang dituliskan ini, sehingga Bapak Ibu tetap bisa mendekati paling tidak 500 kata untuk membuat studi kasusnya ya. Oke, barangkali demikian aja untuk contoh pembuatan studi kasus dengan menggunakan ataupun meminta bantuan AI yaitu ChatGPT ataupun Gemini.
Saya doakan mudah-mudahan Bapak Ibu lulus pada saat UP nantinya. Demikian, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.